tahun 2025. Jalanan di seluruh Indonesia membara. Dari Jakarta hingga Makassar, jutaan rakyat turun ke jalan. Gedung-gedung pemerintahan dikepung, bentrokan tak terhindarkan, dan negara berada di ambang krisis. Di tengah kobaran api kemarahan rakyat, sebuah narasi lain berhembus dari ribuan kilometer jauhnya. Sebuah tuduhan bahwa di balik layar ada dalang yang menarik tali. Dua nama legendaris disebut George Soros dan dinasti Rockefeller. Benarkah raksasa keuangan global ini mendanai kekacauan di Indonesia? Atau inikah babak baru dalam perang disinformasi global? Untuk memahami tuduhan ini, kita harus mengenal siapa mereka. Pertama, George Soros, seorang penyintas Holocaust yang menjadi titan keuangan. Namanya terukir dalam sejarah saat ia menghancurkan Bank of England pada tahun 1992, meraup keuntungan $1 miliar dalam satu hari dengan bertaruh melawan mata uang pound sterling. Namun, Soros bukan sekadar spekulan. Melalui Open Society Foundations, ia telah menyumbangkan lebih dari $32 miliar untuk mendanai gerakan pro-demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil di seluruh dunia. Misinya membangun masyarakat terbuka yang bebas dari cengkraman rezim otoriter. Justru karena inilah ia menjadi target utama bagi para pengkritiknya. Soros adalah arsitek revolusi warna, gerakan rakyat yang dituduh direkayasa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Demi kepentingan Barat, namanya telah menjadi sinonim dengan campur tangan asing. Lalu, ada dinasti Rockefeller, sebuah nama yang identik dengan kekayaan dan kekuasaan Amerika selama lebih dari satu abad, dimulai oleh John D. Rockefeller yang membangun kerajaan minyak Standard Oil pada akhir abad ke-19. Dengan taktik bisnis yang kejam dan efisiensi tanpa ampun, ia menguasai 90% industri minyak Amerika, menjadikannya seorang baron perampok di mata publik. Namun, seperti Soros, ada sisi lain dari cerita ini. Keluarga Rockefeller mentransformasikan kekayaan kontroversial mereka menjadi warisan filantropi melalui Rockefeller Foundation. Mereka mendanai kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit, dan penelitian ilmiah di seluruh dunia, termasuk di Asia. Berbeda dengan Soros yang fokus pada politik, jejak Rockefeller di Indonesia lebih bersifat apolitis, mendanai program aksi iklim untuk pemuda dan membantu petani beradaptasi dengan perubahan cuaca. Dua raksasa, dua warisan, sama-sama kompleks dan kontroversial. Pertanyaannya, apakah jejak mereka benar-benar mengarah pada kerusuhan di jalanan Indonesia? Sebelum kita melompat pada kesimpulan, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Gelombang protes 2025 tidak muncul dari ruang hampa. Api kemarahan ini disulut oleh percikan-percikan domestik yang sangat nyata. Semua dimulai pada bulan Februari, ketika Aliansi Mahasiswa BEM seluruh Indonesia mengorganisir aksi Indonesia Gelap memprotes kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggap memberatkan. Gerakan ini dengan cepat meluas, diikuti oleh buruh, pengemudi ojek online, dan masyarakat sipil. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus. Di tengah kesulitan ekonomi, terungkap bahwa anggota DPR justru mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang fantastis. Kemarahan publik meledak, tuntutan massa menjadi lebih keras. Bubarkan DPR, bahkan turunkan presiden. Salah satu momen yang menangkap esensi kemarahan publik adalah perdebatan sengit di ruang digital antara diaspora Indonesia di Denmark. Salsa Erwina Huta Galung dengan anggota DPR Ahmad Sahroni. Tantangan debat yang dilayangkan Salsa sebagai respons atas pernyataan kontroversial. Sahroni mengenai para demonstran menjadi viral. Penolakan Sahroni untuk berdebat dan dugaan intimidasi terhadap keluarga Salsa di Indonesia semakin memanaskan suasana. Menjadi simbol arogansi kekuasaan di mata publik dan memperkuat narasi bahwa para wakil rakyat telah kehilangan koneksi dengan penderitaan warganya. Lalu, tragedi terjadi. Pada 28 Agustus tahun 2025, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta. Kematian ini menjadi titik balik solidaritas dari sesama pengemudi ojol dan masyarakat mengubah arah protes. Amarah yang tadinya ditujukan kepada politisi
kini juga tertuju pada aparat keamanan yang dianggap brutal. Kerusuhan pun pecah di berbagai kota. Fasilitas publik dibakar, jalanan diblokade, dari kebijakan ekonomi, tunjangan DPR, hingga kematian seorang warga biasa. Setiap tahap dari demonstrasi ini memiliki pemicu, aktor, dan tuntutan yang jelas. Semuanya berakar dari dalam negeri. Lalu, dari mana datangnya tuduhan keterlibatan asing? Jejak tuduhan ini membawa kita ke Moskow, Rusia. Klaim bahwa George Soros berada di balik protes Indonesia pertama kali diterbitkan oleh Sputnik News, sebuah kantor berita yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah Rusia. Perhatikan baik-baik judul artikel mereka, Soros, net could be behind Indonesian protest. Could be? Bisa jadi. Ini bukan bahasa jurnalistik berbasis fakta. Ini adalah bahasa spekulasi, dirancang untuk menanamkan keraguan. Laporan Sputnik tidak menyajikan satupun bukti konkret. Tidak ada bukti transfer dana, tidak ada rekaman komunikasi, tidak ada kesaksian saksi mata. Sebaliknya, mereka menggunakan formula yang sudah usang. Mengutip analis pro-Kremlin yang menyamakan demo di Indonesia dengan pola revolusi warna di Eropa Timur. Ini adalah argumen berdasarkan analogi, bukan bukti. Mengapa Sputnik melakukan ini? Para analis media dan pemerintah barat telah lama mengidentifikasi Sputnik dan RT sebagai instrumen utama dalam mesin propaganda Kremlin. Tujuannya bukan untuk melaporkan berita, tetapi untuk mempromosikan narasi yang sejalan dengan kepentingan kebijakan luar negeri Rusia. Salah satu narasi favorit mereka adalah membingkai setiap protes rakyat sebagai rekayasa barat dengan George Soros sebagai penjahat utamanya. Ini adalah taktik yang efektif bagi rezim otoriter untuk mendelegitimasi kritik dari warganya sendiri. Dengan menyalahkan dalang asing, mereka bisa mengabaikan kegagalan kebijakan domestik mereka. Tuduhan terhadap Indonesia bukanlah investigasi baru. Itu hanyalah pengulangan dari template disinformasi global yang sama, yang telah digunakan berkali-kali di berbagai negara. Sebuah tuduhan pendanaan pada akhirnya harus bisa dibuktikan dengan jejak uang. Di Indonesia, sumber dana serikat buruh diatur oleh undang-undang, berasal dari iuran anggota dan usaha sah lainnya untuk menjaga independensi mereka. Jadi, kami menelusurinya. Apakah ada aliran dana dari Open Society Foundations milik Soros atau Rockefeller Foundation ke BEMSI, serikat buruh, atau kelompok ojol yang memimpin demo? Jawabannya, tidak ada. Penelusuran basis data hibah publik kedua, yayasan tidak menunjukkan adanya hubungan finansial langsung dengan para penyelenggara protes. Seperti yang telah disebutkan, aktivitas OSF di Indonesia fokus pada isu seperti advokasi pekerja migran, sementara Rockefeller Foundation fokus pada isu iklim dan pertanian. Ada kesenjangan total antara aktivitas mereka yang terverifikasi dan tuduhan yang dilontarkan. Narasi ini melayang di ruang informasi tanpa jangkar faktual. Ini adalah ciri khas kampanye disinformasi. Tujuannya bukan untuk membuktikan, tetapi untuk menabur keraguan dan mendelegitimasi gerakan sosial yang sah. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Fakta pertama, demonstrasi besar di Indonesia pada tahun 2025 lahir dari rahim kekecewaan domestik. Pemicunya nyata, kemarahannya otentik, dan para pelakunya adalah warga negara Indonesia. Fakta kedua, tuduhan keterlibatan George Soros dan keluarga Rockefeller tidak didukung oleh bukti apapun. Tuduhan ini berasal dari media yang dioperasikan oleh negara asing dengan rekam jejak menyebarkan disinformasi dan menggunakan pola narasi yang sama yang telah mereka gunakan di seluruh dunia. Ini bukanlah tentang Soros atau Rockefeller. Ini adalah tentang bagaimana gejolak sosial di sebuah negara dapat dibajak dan dibingkai ulang oleh aktor eksternal untuk kepentingan geopolitik mereka. Ini adalah pengingat bahwa kita semua hidup di tengah medan perang informasi global. Di era di mana kebohongan bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran. Kemampuan untuk berpikir kritis, memeriksa sumber, dan membedakan fakta dari fiksi bukan lagi sekadar keahlian, melainkan sebuah keharusan untuk mempertahankan kedaulatan informasi kita. Karena pada akhirnya, narasi yang kita percaya akan membentuk realitas yang kita jalani.